Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Wah, udah lama nih ya kita nggak nyapa sahabat semua di Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Ini nih kita punya tamu istimewa nih, dengan sahabat Bawaslu ya, Mas Muhammad Alfian Darmawan, bener? Iya. Betul, Mbak. Beliau adalah Ketua Komisaris PMII Unmer Pasuruan. Wah, gimana nih Mas? Perasaannya baru datang nih ke podcastnya Bawaslu Kota Pasuruan nih. Ya, alhamdulillah. Sebuah kabar baik dan kesempatan yang sangat luar biasa ya. Saya bisa duduk di sini menyapa sahabat-sahabat bersama dengan Bawaslu Kota Pasuruan. Alhamdulillah juga pada kesempatan ini juga di momentum yang baru pertama kali juga baru pertama kali merasakan seperti ini, dan alhamdulillah pada momentum mungkin hari ini adalah hari kesaktian Pancasila juga. Iya, kita juga ketemu di pas hari yang spesial banget ya, di hari kesaktian Pancasila. Ini buat teman-teman juga ini. Masnya gimana sih, mau tanya aja ya untuk pertama kali ya. Bagaimana sih peran dan tanggung jawab mahasiswa sebagai pengontrol demokrasi? Ya, terima kasih ya sahabat moderator ya, sahabat. Iya. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Alfian Darmawan. Saya salah satu aktivis pergerakan di salah satu kampus di Kota Pasuruan juga. Dan alhamdulillah saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Unmer Pasuruan. Mengenai bagaimana tanggung jawab mahasiswa hari ini sebagai pengontrol demokrasi. Perlu kita ketahui dulu bahwasanya demokrasi adalah merupakan sebuah tatanan atau substansi dari dinamika perpolitikan, di mana demokrasi merupakan tata kelola pemerintahan yang juga melibatkan rakyat. Benar. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Amerika yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln ya. Wah, keren nih. Bahwa demokrasi adalah from people, by people, and to people. Ya benar ya. Sering banget denger yang kayak gitu ya Mas ya. Dimana demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mengenai tanggung jawab mahasiswa hari ini sebagai pengontrol demokrasi adalah kita sebagai orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi juga harus mensupport dan mendorong masyarakat umum khususnya untuk selalu menggunakan hak pilihnya. Nah iya, kadang itu generasi milenial itu kurang paham tentang ini Mas ya. Kalau nggak dikasih tahu kayak gini, itu pentingnya kayak gimana peran mahasiswa di demokrasi itu seperti itu. Iya, betul sekali. Melihat dari beberapa demokrasi sebelumnya banyak timbul suara-suara yang tidak terpakai atau bisa kita mengartikan golput. Iya. Itu yang membuat kemudian salah satu lembaga melabeli bahwa golput itu dilarang. Jadi kita sebagai mahasiswa seharusnya ikut andil mensosialisasikan juga kepada masyarakat umum agar selalu menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi demokrasi. Karena pentingnya itu Mas ya, ketika kita golput sebagai mahasiswa atau generasi milenial tidak paham tentang itu akan menghambat jalannya demokrasi. Ya, betul sekali itu Mbak, karena satu suara atau satu hak pilih itu juga bisa menentukan untuk seorang pemimpin nanti ke depannya. Iya benar. Ya, sahabat Bawaslu, kita dapat ilmu banyak nih dari Kakak Alfian. Ya. Terus seperti apa sih perjalanan demokrasi Indonesia itu dari masa ke masa? Kalau menurut Kakak nih gimana? Ya,
Dilihat dari historisnya, yang pertama pasca di tahun 1945 di eranya Orde Lama, atau kita bisa mengartikan era kepemimpinan Bung Karno atau the founding of father kita, di mana pada era tersebut beliau menggunakan yang dinamakan demokrasi konstituen, di mana otoritas tertinggi masih ada di tangan kekuasaan atau lingkup presiden dan MPR. Iya. Kemudian beralih ke beberapa tahun setelahnya menjadi demokrasi yang terpimpin, di mana demokrasi tersebut tersentralisasi pada satu keputusan, yaitu keputusan seorang presiden. Itu pada era Orde Lama. Kemudian lanjut di era Orde Baru, yang dimana era Bapak Presiden Soeharto. Pada saat itu beliau menggunakan yang namanya demokrasi Pancasila. Tidak jauh berbeda dengan demokrasi yang diterapkan oleh era Orde Lama, yang dimana tetap menggunakan sistem sentralisasi, yang pada saat itu Soeharto selalu menggunakan gaya kepemimpinan yang sifatnya diktator atau mengotomi lawan-lawan politiknya melalui tangan-tangan kakinya. Setelah era Soeharto berakhir atau Orde Lama runtuh di tahun 98, kemudian kita masuk era reformasi, disitulah baru mulai tercipta demokrasi yang sesungguhnya. Secara perlahan mulai dimunculkan yang dinamakan demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi yang mengutamakan kebebasan kita dalam berpendapat, kebebasan kita dalam menentukan suara. Iya, menentukan suara. Jadi hak suara ada di masyarakat. Ya, betul sekali. Sampai saat ini alhamdulillah juga dan diperkuat dalam undang-undang, di pasal Undang-Undang 1945 pasal 28, bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan media, pers, dan kebebasan kita mengutarakan suatu saran dan masukan ke ranah publik itu dilindungi oleh undang-undang sampai detik ini. Dan itu juga untuk landasan kita bahwasanya demokrasi Indonesia sudah mulai membaik dari tahun ke tahun. Tapi terkadang itu kayak minimnya pengetahuan mahasiswa, mereka tuh sampai nggak nyadar kalau mereka tuh punya hak seperti itu gitu ya. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi mereka lebih memilih generasi milenial nggak ambil pusing tentang itu. Tapi mungkin kalau sekarang kita lihat itu mereka lebih kritis ya, kalau ada kayak PMII, pergerakan mahasiswa itu benar-benar yang ngajak mereka untuk lebih kritis pada demokrasi, lebih tanggap dari. Alhamdulillah di organisasi kami juga selalu dalam momentum pesta demokrasi atau kontestasi politik, kita selalu tetap mengutamakan nilai-nilai idealisme. Dengan cara mensosialisasikan tentang hak pilih dan juga sebagai pengawas dalam sebuah pemilihan tersebut. Nah, sahabat Bawaslu tahu kan pentingnya. Terus lagi nih, bagaimana korelasi Pancasila terhadap tugas dan tanggung jawab Bawaslu? Kira-kira sahabat Bawaslu, Kakak Alfian tahu nggak? Ya, tahu dong pasti ya. Pada momentum yang alhamdulillah memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, pada 1 Oktober ya, yang sangat spesial ini. Tepat sekali ya. Kenapa Pancasila itu selalu berkaitan dengan Bawaslu? Memang sangat erat hubungannya, mengingat pada sila 4
keempat, bahwasanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di mana peran Bawaslu di sini adalah sebuah lembaga yang mengawasi dalam lingkup pengontrolan momentum permusyawaratan tersebut, momentum pesta demokrasi tersebut, sesuai dengan amanah sila keempat, yang dimana lembaga Bawaslu harus juga mensosialisasikan terkait pentingnya kita menggunakan hak pilih dan juga pengawasan dalam ranah kontestasi demokrasi. Iya, karena Bawaslu memang udah sering melakukan sosialisasi, makanya untuk mengingatkan para milenial itu pentingnya hak suara itu, Mas. Karena sekarang udah dibantu sama sahabat Bawaslu ya, kita PMII makin makin keren ya, makin tahu semua. Generasi milenial itu makin tahu, makin paham pentingnya itu. Terus selain memberikan hak suaranya, kontribusi paling sederhana yang diberikan mahasiswa terhadap peningkatan kualitas itu apa, Mas? Ya, dalam lingkup kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of control yang juga memiliki peran sama juga sebagai pengawas dari kebijakan pemerintah, sinergitas kita mahasiswa dengan Bawaslu, yang pertama kita juga selalu atau diharapkan mahasiswa untuk selalu memberikan pandangan-pandangan yang baik kepada masyarakat demokrasi, mulai dari proses awal sampai berjalannya hingga sampai akhir demokrasi tetap kita kawal. Iya. Tadi kakaknya bilang kan mahasiswa sering banget melakukan sosialisasi ya, untuk mengingatkan pentingnya hak suara atau apa tentang demokrasi itu ya, biasanya pakai acara seperti apa sih? Boleh nggak kita tahu atau kasih tahu sahabat Bawaslu yang pengen tahu sosialisasinya itu seperti apa? Mungkin mereka ada yang minat mau ikut sosialisasinya gitu. Iya. Selain mahasiswa apa boleh? Kalau misalnya anak masih SMA atau apa gitu, apakah boleh? Gitu. Oh, sangat diperbolehkan. Nah, ini penting banget buat sahabat Bawaslu ini. Sangat membolehkan siapapun yang ikut andil dalam kegiatan kita untuk mensosialisasikan pentingnya kita menggunakan hak pilih. Iya. Terutama kita kadang juga khususnya di organisasi kami, PMII, selalu ikut andil dalam komponen-komponen yang mendukung Bawaslu, semacam ikut terlibat dalam kepanitiaan pengawas pemilu, KPPS ataupun dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita juga berperan aktif dalam memberikan ide, gagasan atau masukan agar minat dari masyarakat itu tertarik dalam atau mendorong masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, salah satunya kadang di pesta, contohnya kita melakukan pendataan terhadap warga-warga yang memiliki hak pilih tetap. Oh, jadi semacam punya kegiatan untuk mendata yang punya hak tetap gitu. Iya. Iya benar. Itu termasuk semua berarti. Maksudnya yang mereka yang punya hak pilih dari generasi milenial maupun yang sudah tua maupun yang ibu-ibu rumah tangga atau apa gitu, semua. Semuanya. Betul sekali, Mbak. Saya mikirnya itu kayak mahasiswa punya program sendiri sosialisasi yang khusus untuk generasi milenial tadinya. Ternyata semuanya sahabat Bawaslu, makin keren nih. Iya, jadi kita nggak membatasi, semua yang berkontribusi terhadap pentingnya sebuah pesta demokrasi. Entah itu dari lingkup siswa, lingkup mahasiswa, lingkup pemuda dan masyarakat, bahkan lingkup orang tua juga. Kita juga
turut andil dalam memberikan dorongan dan motivasi dan memberikan arahan bagaimana agar menggunakan hak pilihnya yang baik dan Iya benar banget. Pernah nggak sih waktu sosialisasi tentang itu dapat respon yang bagaimana? Apa responnya itu positif atau mereka tertarik cuma nggak melaksanakan atau apa? Pernah nggak nemuin hal semacam itu pada waktu melaksanakan sosialisasi? Iya, memang dalam hal kita melakukan sebuah pengawasan itu banyak kendala-kendala atau banyak rintangan yang dihadapi. Nah, salah satunya memang di Indonesia sendiri ya khususnya dalam momentum-momentum kontestasi politik selalu menggunakan money politik. Yang itu yang seringkali juga menjadi tantangan sekaligus hambatan kita dalam bersosialisasi, di mana budaya money politik itu masih sangat kental di masyarakat umum. Iya benar. Tapi kalau menurut sahabat sendiri itu ya, banyak nggak sih kayak generasi milenial yang benar-benar tahu arti atau makna dari Pancasila sendiri? Kan ada ya banyak ya sekarang yang lagi viral itu beberapa anak milenial itu yang benar-benar nggak hafal dia sama Pancasila ya kan. Pernah nggak waktu ketemu sosialisasi atau apa ada yang nggak paham tentang ideologi Pancasila atau apa gitu? Pernah? Sejauh ini alhamdulillah khususnya di Pasuruan sendiri ya kami masih belum menemukan terkait hal itu. Keren nih sahabat karena memang tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi. Karena mengingat makin keroposnya nilai-nilai yang diterapkan pada khususnya generasi muda hari ini itu terlalu terlena dalam dunia atau bahasanya di era digitalisasi, terlena dalam medsos. Benar. Sehingga apa? Mereka melupakan apa yang dinamakan nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai tata krama yang itu sebenarnya sudah termasuk dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, iya benar. Oh, ini bagus banget nih buat yang nonton podcast kita kali ini. Kita dikasih tahu ya betapa pentingnya tadi anak milenial untuk tahu makna dari Pancasila sendiri, dari sopan santunnya tadi, dari itu yang keren banget nih. Jika mengaca di tengah politik pragmatis, masihkah ada optimisme dari mahasiswa selaku punya fungsi agen of change terhadap hasil pemilu 2024? Ya, kami mahasiswa sangat optimis dalam mengawal atau mengontrol pesta demokrasi. Kami mahasiswa sebagai agen of change juga harus ikut andil dan terjun langsung dalam merubah stigma masyarakat yang khususnya pada hari ini di mana terjadi banyak money politik di masyarakat yang budaya tersebut itu sudah menjamur di kalangan orang-orang awam. Peran mahasiswa itu harus ditunjukkan melalui apa, yaitu merubah stigma tersebut dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar tidak menyia-nyiakan hak pilihnya atau tidak salah sasaran bahasanya. Karena terkadang masyarakat beranggapan bahwasanya di mana ada suara, di situ harus ada uang. Iya, benar-benar itu yang sangat menjamur di kalangan masyarakat ya, kita. Betul itu Mbak, sangat itu. Ya, mirisnya yang terjadi hari ini memang seperti itu. Nah, mengenai peran optimis kita sebagai mahasiswa, ya mahasiswa harus optimis dalam mensosialisasikan hal tersebut, khususnya mengupayakan untuk merubah stigma tersebut di kalangan masyarakat umum. Dengan cara apa? Memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa
kepemimpinan yang baik dan layak itu dinilai dari track recordnya, visi misinya, dan hasil prestasinya, bukan dari nilai bagaimana dia memberikan uang yang banyak kepada kita. Gitu. Iya benar. Ya ini memberikan kita juga contoh ya bagaimana bahayanya politik uang di tengah masyarakat. Ya betul itu Mbak, itu kadang kan ibu-ibu ya udahlah dapat uang seneng gitu kan ya, tapi iya. di sini mahasiswa benar-benar mahasiswa ini mau loh ibu-ibu. Jadi sahabat Bawaslu semua harus malu kalau misalnya dapat politik uang untuk majunya demokrasi 2024 loh. Dapat kesan-kesan dari kita. Iya, karena nggak ada uang, nggak jalan gitu kan rasanya. Iya benar. Memang terkadang hambatan-hambatan khususnya di lapangan yang dihadapi mahasiswa adalah stigma atau budaya money politik itu masih sangat kental. Itu yang juga menjadi tantangan besar bagi kami seorang mahasiswa dalam mensosialisasikan sebuah pentingnya menggunakan hak pilih. Iya, Khususnya benar. memilih pemimpin yang benar-benar yang layak Iya untuk benar. bisa memimpin kita di masa yang akan datang. Ya tapi kadang ngomongnya nggak semudah yang itu kan sahabat ya. Kalau misalnya mahasiswa ada yang kayak gini, aku dapat uang nih dari politik, uang bisa buat jajan atau apa gitu kan. Biasanya mahasiswa kan lebih mikirnya, jangankan mahasiswa, ibu-ibu aja mikirnya juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya sosialisasinya gitu apa kerjasama dari PMII sendiri, apa kerjasama sama KPU atau Bawaslu Kota Pasuruan untuk melakukan sosialisasi mungkin bisa ya nantinya ya untuk proses 2024 nanti. Iya, sangat bisa sekali karena memang dari tahun ke tahun kami selalu bersinergitas dengan Bawaslu dan juga dengan KPU untuk mengawal jalannya sebuah kontestasi politik atau pesta demokrasi tersebut. Selalu menggunakan hak pilihnya yang baik. Iya benar. Gimana sahabat Bawaslu, udah dapat banyak ilmu kan kita dari sahabat Bawaslu kita Muhammad Alfian Darmawan, Ketua Komisariat PMII Unmer Pasuruan. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol setelah ini ya Mas ya. Siap. Nanti kita ngobrolnya setelah podcast, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol yang berat lagi. Ya. Udah ya, kembali lagi nanti kita podcastnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.